Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ananda-ananda yang soli-soliha, semoga tetap sehat dan semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang BPI, Belajar Bina Pribadi Islam. Dengan tema, yuk manfaatkan waktu. Nah, ananda sekalian, apakah kalian tahu surah apa yang menceritakan tentang waktu? Ya, tepat sekali. Salah satu surah yang menjelaskan tentang waktu adalah surah Al-Asr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih. Dan nasihat menasehati supaya mengenali kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Ananda sekalian, kita harus memperhatikan pentingnya waktu dalam kehidupan. Orang yang gagal di akhirat adalah mereka yang menyia-nyiakan waktu selama di dunia. Dan orang yang memperoleh surga adalah mereka yang mampu mengisi waktu di dunia dengan amal solih, saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran sebagai bekal kebaikan di akhirat. Waktu merupakan sumber daya yang sangat bernilai karena waktu tidak dapat diperbaharui. Waktu bernilai karena memiliki ciri-ciri antara lain. 1. Cepat berlalu. Waktu berlalu seperti kilat, berjalan seperti angin. Tanpa terasa, kita dapati diri kita telah dewasa. Padahal kemarin masih bayi. Seberapa panjang kehidupan manusia tetap saja terasa pendek dan singkat. Dan tak kalah kematian datang, itulah akhir perjalanan kita di dunia. Dalam surah An-Nazi'at ayat 46 membahas tentang pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja, di waktu sore atau pagi hari. Quran Surah An-Nazi'at ayat 46. Yang kedua, waktu tidak akan kembali. Terkadang kita merindukan saat-saat indah di masa lalu. Orang tua sering merindukan masa remajanya. Para pemuda berkeinginan merasakan lagi kembali. Dan tidak mungkin bisa diganti. Tidak ada yang sama, yang lalu dan sekarang akan saling berbeda. Manusia mustahil mengembalikan masa yang telah berlalu. Seperti yang diungkapkan Hasan Al-Basri, tidak hari tanpa menyeru, "Hai anak Adam, aku adalah makhluk yang baru dan aku menjadi saksi terhadap amal-amalmu. Maka berbekallah denganku. Sebab jika aku lewat, tak mungkin bisa kembali sampai hari kiamat." Yang ketiga, harta termahal. Hai anak Adam, sesungguhnya kehidupan kamu adalah himpunan hari-hari. Setiap hari milikmu itu pergi, berarti pergilah sebagian darimu. Hasan Al-Basri. Karena berlalu baik, kilat dan mustahil kembali, waktu menjadi barang mahal yang tak mungkin bisa dibeli. Modal yang berlalu berharga serta sumber daya yang begitu bernilai. Waktu lebih mahal ketimbang emas permata, lebih mahal dari semua harta dunia jika dikumpulkan. Begitu mahalnya, sehingga waktu setara nilainya dengan kehidupan itu sendiri. Waktu adalah kehidupan demikian. Hasan Al-Basri berujar, kehidupan kita tak lain adalah masa yang kita lalui sejak kita lahir sampai meninggal. Sesungguhnya masa-masa itu berharga, tinggi dan mahal. Oleh karena itu, kita perlu berusaha untuk memanfaatkan waktu dengan baik, agar tidak menjadi golongan orang-orang yang merugi. Maka kita harus mampu mengelola waktu, sehingga tidak ada waktu yang berlalu dengan sia-sia.
Cara kita mengelola waktu mencerminkan sikap kita dalam hidup ini. Nah, Ananda sekalian, adapun tips-tips mengelola waktu. Yang pertama, jadikan waktu sebagai kawan, bukan lawan. Tentukan pekerjaan yang paling utama untuk dilakukan lalu dikerjakan. Kebelakangan pekerjaan tidak lebih utama atau penting. Tips yang kedua, tentukan pekerjaan yang paling utama dilakukan dengan menggunakan metode 3 daftar pengaturan waktu dimulai dengan perencanaan. Nah, Ananda sekalian, adapun hal-hal yang harus dihindari. Yang pertama, menunda pekerjaan penting. Yang kedua, kurang konsentrasi dan tidak fokus pada satu pekerjaan. Yang ketiga, hal-hal yang menghambat pekerjaan, misalnya nonton TV, main HP, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, halangan emosional, kebosanan, menghayal, stres, rasa bersalah, amarah, dan frustasi. Semuanya akan mengurangi konsentrasi dalam bekerja. Dan yang terakhir adalah kondisi kesehatan yang lemah atau sakit-sakitan. Baik Ananda sekalian, itulah tadi materi BPI kita hari ini tentang waktu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Baik, marilah kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.